Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Hilman Fauzi Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan juga rekan-rekan 1EC01 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini saya bisa bersilaturahmi kepada Ustadz Hilman dan juga rekan-rekan 1EC01 dalam memberikan kultum. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu teman-teman, saya akan menyampaikan kultum dengan tema adab dalam bertamu. Pengertian adab dalam bertamu. Dalam kitab Gida Al-Albab Asy-Syahr Al-Manzumah Al-Adab yang ditulis oleh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini disebutkan mengenai adab bertamu. Adab bertamu adalah segera mungkin beradaptasi dengan tuan rumah dalam beberapa hal, antara lain, yang pertama, menyantap makanan yang dihidangkan, tidak perlu beralasan sudah kenyang. Kedua, tidak bertanya kepada tuan rumah tentang sesuatu rumahnya kecuali arah kiblat dan toilet. Yang ketiga, tidak mengintip ke arah tempat wanita. Yang keempat, ketika dipersilahkan duduk di suatu tempat tidak menolak dipersilahkan duduk. Yang keempat, tidak menolak ketika dipersilahkan duduk dan juga tidak menolak ketika diberi penghormatan. Yang kelima, membasuh kedua telapak tangan ketika makan. Yang keenam, ketika melihat tuan rumah bergerak untuk melakukan sesuatu, jangan mencegahnya. Adab bertamu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak mengintip. Yang kedua, mengetuk pintu dengan pelan. Yang ketiga, berusaha tidak menghadap pintu saat mengetuk. Yang keempat, mengucapkan salam tidak lebih dari 3 kali. Setelah 3 kali salam tidak ada jawaban, maka hendaklah pulang. Yang keenam, jika ditanya siapa, maka jawablah dengan jelas. Yang ketujuh, jika diminta pulang, maka segeralah pulang. Yang kedelapan, usahakanlah untuk bersalaman kecuali pada lawan jenis. Yang kesembilan, mencicipi makanan yang dihidangkan dan mendoakan. Dan yang ke-10, memperhatikan batas waktu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 27-29. Berikut akan saya bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yuzana lakum wa in kila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Sadaqallahul azim. Artinya,
Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak ada dosa di atasmu memasuki rumah yang tidak ada pekerjaan yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Berikut merupakan surat dan juga terjemahan dari surat An-Nur ayat 27 hingga 29. Bentuk-bentuk dalam adab dalam bertamu itu ada berbagai macam. Contohnya, memilih waktu yang tepat. Yang kedua, mengucapkan assalamualaikum. Yang ketiga, mengetahui maksud dan tujuan bertamu. Yang keempat, apabila dirasa sudah cukup, segeralah minta izin untuk pulang dengan muka sopan dan ramah. Dan juga mengutarakan maksud dan tujuan dengan baik dan juga sopan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk bertamu. Ketika bertamu, hendaklah memilih waktu yang tepat dan pas, yang baik serta tidak mengganggu. Ada waktu-waktu yang dilarang oleh syariat untuk melakukan kunjungan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 58. Surat An-Nur ayat 58 yang menerangkan bahwa bertamu sebaiknya tidak dilakukan pada 3 waktu, yakni sebelum sholat subuh, yang kedua waktu tidur siang, dan yang ketiga setelah sholat isya. Hal ini dikarenakan pemilik rumah belum siap menerima tamu dan juga itu merupakan waktu istirahat bagi mereka. Dan yang terakhir yaitu hikmah dalam bertamu. Hikmah dalam bertamu itu ada poin-poin utamanya. Yang pertama, menumbuhkan sikap toleran. Yang kedua, terjalinnya persahabatan. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama. Yang keempat, terciptanya perdamaian. Yang kelima, mempererat persaudaraan. Yang keenam, sebagai sarana berdakwah. Yang ketujuh, kehidupan yang bermanfaat. Yang kedelapan, diluaskan rezekinya. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila memiliki kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang sopan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.